Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita memulai WAH, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami. Jangan lewati kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Bapa, jamalah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ketika Engkau menjamah kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan, dan yang terbelenggu pun Engkau lepaskan juga. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai WAH pada sore hari ini. Pimpin kami ya Bapa, mulai dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Sebab Dia sang Raja kita yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia.
semangat lagi saudara, sebab Dia Raja, Dia yang besar dan yang agung. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Raja kita. Katakan bersyukurlah, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. amin. Sebab Dia yang layak kita tinggikan, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Perbuatannya begitu masyhur bagi kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Dia Raja, Dia luar biasa, Dia Tuhan kita. Haleluya.
Berikan serai-serai yang terbaik bagi Allah kita. Terpujilah nama Tuhan kita, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia layak dipuji dan disembah. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Oh, 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 katakan Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Biarlah karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Biarlah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Seumur hidup kita mau berkata, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Katakan, Oleh karena
Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi bagi setiap kita. terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan, tak ada sampai hari ini. sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh-sungguh. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Amin. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh-sungguh. Ku sembah Kau Tuhan, Mari kita ku mengangkat tangan kita, mengangkat tanganku, karena Dia selamanya ajaib bagi kita. Kau ajaib bagiku. Naikkan dengan pengertian yang benar kepada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan Dia hebat. Haleluya. Katakan Dia luar biasa. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Sebab Engkau, karena Engkau baru ada sampai hari ini. Kau Karena yang layak kemurahan-Mu ya Tuhan. kami Sungguh-sungguh sembah. kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan, Kami sungguh-sungguh Tuhan, kami sungguh-sungguh lagi sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, Karena selamanya Kau hebat bagi kami. Kau hebat Kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sungguh-sungguh menyembah Dia. Dia hadir di sini. Dia ingin menjamah Kau di rumahmu masing-masing. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib ya Bapa. Engkau penuh kuasa. Keadaan boleh Walau bergoncang. 1000 rebah di sisiku, Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Dia tetap penolong kita. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Kami mengundang hambanya Bapak Steve untuk maju ke depan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
akan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami tidak bisa melihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada. Dan Engkau memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Malam hari ini kami merindukan Engkau, menginginkan Engkau. Kami mendambakan Engkau ya Bapa. Biar Engkau menyatakan dirimu ya Bapa, menjumpai kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, mengulurkan tangan-Mu menjamah setiap kami. Sehingga malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan sukacita. Karena kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami mempercayai Engkau. Engkau tidak pernah bersembunyi ketika kami mencari. Engkau selalu ada ketika kami merindukan Engkau ya Bapa. Biarkan malam hari ini kami sungguh-sungguh mengalami kepenuhan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada-Mu. Berbicaralah Engkau ya Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu dan bimbinglah kami untuk terus berjalan. Berjalan masuk dalam kemuliaan-Mu. Berjalan mengalami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk kami belajar daripada-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Allah itu memberikan kepada kita iman. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Allah mengaruniakan kepada kita iman. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Allah mengaruniakan kepada kita masing-masing ukuran iman. Biarkan kita sadar ya saudara, ini pemberian Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah memberikan iman. Imannya diberikan kepada kita. Dan Allah rindu iman yang diberikan Allah kepada kehidupan kita itu boleh kita pakai. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Galatia 3 ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dengan jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dan Allah rindu kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita beriman. Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita hidup seperti yang Allah mau? Jadi sekali lagi, Allah mengaruniakan imannya. Dan Allah rindu kita hidup di dalam iman. Galatia 3 ayat yang ke-9. Seringkali kita rindu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada orang yang tidak rindu diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua orang rindu diberkati. Bahkan orang seringkali mengejar berkat. Tetapi sekali lagi ya saudara, sebetulnya berkat-berkat Tuhan itu bukan dikejar. Berkat-berkat Tuhan itu sebetulnya diundang. Lewat apa? Lewat cara hidup. Lihat ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Lihat ya. Orang yang beriman, Abraham adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman adalah orang
yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, saudara bekerjalah dengan iman. Percayalah bahwa Allah yang memberikan kita kekuatan untuk beroleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjiannya dengan kehidupan kita. Jangan bekerja dengan kekuatan sendiri, bekerjalah dengan iman. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Jadi orang yang hidup oleh iman, orang itu akan diberkati. Bukan hanya diberkati, kita akan mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita ketika kita hidup oleh iman. Roma 15 ayat yang ketiga berkata, Roma 15, betul ya? Wah ini saya salah catat mungkin, bentar ya. Roma 15 ayat yang ke-13, kurang satu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Saudara, kita Allah rindu kita hidup, bukan hanya sekedar hidup. Allah rindu kita hidup di dalam kepenuhan segala sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jadi Allah itu rindu kita hidup di dalam kepenuhan sukacita, kepenuhan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kepenuhan sukacita dan damai sejahtera bisa kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam iman. Jadi kita lihat ya, Allah memberikan iman kepada kehidupan kita. Allah rindu kita hidup oleh iman. Hidup oleh iman akan membuat kita diberkati. Hidup oleh iman akan membuat kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Nah, saya kepengen malam hari ini membagikan mengenai goal atau rencana. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Allah itu sudah memberikan imannya kepada kehidupan kita. Nah, iman yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita, ini mau kita apakan? Iman itu kalau saya bisa ibaratkan itu sebuah modal yang Allah berikan kepada kita. Iman itu seringkali di dalam Alkitab kecil, sekecil biji sesawi. Tetapi iman itu meskipun sekecil biji sesawi, itu sangat besar kuasanya. Ada seorang berkata begini, kalau kita tidak punya tujuan atau goal, kita akan menghabiskan kehidupan kita berlari naik turun di lapangan sepak bola. Itu seperti kita ada dalam lapangan sepak bola, tapi tidak pernah mencetak gol. Ya, orang tanpa gol atau tujuan, maka dia akan seperti ada di lapangan sepak bola, lari kiri, lari kanan, lari belakang, tapi tidak gol-gol. Itu kalau saya lihat pertandingan sepak bola seperti gini gemes ya, yang nonton gemes. Nah, yang lain berkata begini, jika Anda tidak menetapkan sebuah gol untuk kehidupan Anda, maka hampir pasti Anda akan kecewa dengan hasilnya. Karena tidak membuat gol berarti menyiapkan diri untuk tidak mencapai apa-apa. Malam hari ini ya saudara, kalau kita sudah melihat ya, Allah memberikan imannya. Allah memberikan iman untuk menjadi sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita, mengalami sukacita, mengalami berkat-berkatnya. Mari kita punya gol saudara, gol dengan iman kita. Kita punya rencana dengan iman-iman kita, dengan iman yang Allah sudah berikan kepada kehidupan kita. Dan saya percaya saat engkau rindu, murid-murid pernah berkata kepada Tuhan begini, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Mereka rindu mengalami peningkatan di dalam iman. Jadi sekali lagi ya saudara, iman ini tidak akan tumbuh menurut umurmu. Mungkin engkau bertambah tua, tetapi iman
itu tidak bertumbuh berdasarkan umur. Iman itu bisa bertumbuh ketika kita sengaja, kita membuat rencana yang betul, kita membuat goal-goal yang betul supaya iman kita bertumbuh. Seorang juga berkata, ketika kita gagal untuk merencanakan, sebetulnya kita sedang merencanakan untuk gagal. Oleh sebab itu malam hari ini ya saudara, mari kita menghargai, menghormati pemberian Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang namanya iman. Dan mari kita punya goal-goal dengan iman kita. Kita punya rencana dengan iman kita. Kita buat perencanaan yang begitu matang. Sekali lagi ya saudara, kalau saudara kepengen sesuatu itu, kepengen iman itu bertumbuh, kita pasti mengupayakan banyak hal supaya iman kita ini bertumbuh. Oleh sebab itu mari ya saudara, hari-hari ini coba saudara buat rancangan, buat goal dan rancangan untuk iman ini semakin hari boleh semakin bertumbuh. Di dalam Alkitab ada yang ayat-ayat berkata iman kandas, iman mati, imannya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka tidak buat perencanaan, tidak buat goal-goal dengan iman mereka. Tetapi orang-orang ya saudara, yang kepengen imannya bertumbuh, yang kepengen imannya itu semakin hari semakin kuat, dia akan buat perencanaan-perencanaan yang matang. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua pada malam hari ini, mari kita percaya tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup karena iman, hidup oleh iman. Hidup seperti ini yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita mulai mempraktekkan iman ini menjadi sebuah gaya hidup. Dan kita kembali mengatur kehidupan kita. Membuat penyesuaian supaya apa? Supaya kita lihat iman kita ini bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini ya saudara, seperti kemarin kita sudah belajar ya, kita tidak mau hanya sekedar mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan sambil lihat kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah ini perlu proses belajar, perlu proses belajar. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua ya saudara, belajar memuji menyembah Tuhan dengan iman. Belajar berdoa dengan iman. Belajar berpuasa dengan iman. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika saudara belajar ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang tidak belajar itu adalah orang yang tidak bahagia. Kenapa? Ada seorang yang berkata begini, kalau saudara belajar, maka tidak ada yang sulit bagi orang belajar. Betul enggak perkataan ini? Hah? Hidup ini kenapa jadi sulit? Karena saudara tidak belajar. Saya punya seorang teman, itu saya minta tolong apa, saya misalnya tanya ya, kamu bisa perbaiki komputer? Dia selalu bilang, saya coba. Kamu bisa enggak perbaiki HP? Saya coba. Dia disuruh apa saja, enggak pernah bilang enggak bisa. Dia selalu bilang, saya coba, saya coba. Ini orang yang mau belajar. Kan kita gampang ya, kamu bisa enggak ini? Apa paling enak jawabannya? Enggak bisa. Jadi enggak banyak orang mau minta tolong kepada saudara, karena saudara langsung bilang tidak bisa. Semua saudara diminta tolong tidak bisa. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau belajar, kita akan lihat ya, bahwa kita akan naik dari satu tingkat kepada tingkat yang lain. Iman itu sama, iman perlu belajar, iman perlu rencana. Saya berharap ya saudara, hari-hari ini saudara buat goal-goal dengan iman saudara.
Saudara, buat perencanaan yang matang dengan iman saudara. Bagaimana sih cara menumbuhkan iman? Bacalah firman Tuhan. Buat perencanaan pembacaan firman Tuhan. Bukan hanya rencana membaca Alkitab, tetapi rencana membaca Alkitab yang membuat iman kita bertumbuh. Buatlah perencanaan belajar doa sampai betul-betul imanmu juga bertumbuh lewat kehidupan doa-doamu. Jadi sekali lagi ya saudara, hari-hari ini mari kita mengalami pertumbuhan iman. Karena saya sudah mengatakan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita itu berbanding lurus dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Kan semua orang kepengen hidup ini lebih sukacita, betul enggak? Dan kadang orang merasa sukacita itu ditentukan oleh lebih banyak uang yang kita hasilkan. Atau lebih banyak kemapanan yang kita hasilkan. Itu salah. Iman selalu berbanding lurus dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita selalu berbanding lurus dengan iman. Kalau saudara hanya bergantung iman dari kehidupan yang luar. Contoh begini ya. Kadang orang merasa orang yang rekreasi itu senang, betul enggak? Tanpa rekreasi orang susah. Nah, kadang orang dulu ketika dia punya uang yang pas-pasan, rekreasi lokal saja sudah senang, ya, pergi ke Umbulan itu sudah senang. Nah, tapi kadang ketika uangnya mulai banyak, dia sudah tidak lagi menarik Umbulan bagi dia, kurang jauh ya, kurang mahal. Nah, dia pergi rekreasi kemana? Kalau Umbulan kurang jauh, ke Ancol ya, berenang di Ancol. Nanti ya saudara, uangnya lebih banyak lagi, Ancol tidak lagi menarik. Kemana dia kalau pergi berenang? Dia pasti cari tempat yang lain ya. Jadi ya, kenaikan pemasukan ya atau keuangan dalam kehidupan kita itu seringkali membuat kita pikir dengan menambah apa ya, menambah tempat wisata yang lebih jauh lebih menarik, menambah sukacita dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau renungkan ya saudara, tidak seperti itu. Coba saudara lihat anak-anak kecil yang mandi di sungai itu, mungkin lebih senang daripada saudara yang bayar karcis begitu mahal, pergi di tempat permandian yang mahal. Jadi sekali lagi ya, sukacita tidak ditentukan berapa mahal kita bisa beli itu. Tetapi sukacita, saya terus mengatakan, itu berbanding lurus dengan iman. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman itu akan membuat kita masuk ke dalam alam kemustahilan. Dan alam kemustahilan adalah sebuah alam di mana kita lihat kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Allah ketika kita menghadapi banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Saya harap apa yang saya bagikan pada malam hari ini, saudara dan saya sama-sama belajar iman, buat perencanaan, buat goal-goal dengan imanmu. Hargai pemberian Allah dengan mengatur supaya imanmu semakin hari semakin kuat, imanmu semakin bertumbuh. Karena iman itu seperti otot, semakin banyak kita pakai, maka kita akan melihat dia menjadi semakin kuat dan semakin besar. Dan kita percaya ketika kita melatihnya untuk diri kita sendiri, maka kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham, imannya bukan hanya memberkati dirinya sendiri, tetapi iman Abraham memberkati bangsa-bangsa. Biarkan renungan malam hari ini akan menolong kehidupan kita untuk kita sama-sama belajar. Coba mulai pikir, duduk buat perencanaan. Buat perencanaan itu tidak terlalu mudah. Seorang perenang yang punya medali
Olimpiade paling banyak, namanya Michael Phelps, berkata begini. Saya pikir buat gol itu tidak pernah mudah. Seringkali gol-gol yang kita buat akan memaksa kita untuk bekerja melakukan banyak hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Tetapi itulah gol, membuat kita tidak nyaman tetapi membuat kita bertumbuh dan jadi berkat bagi orang lain. Hari Minggu kita sudah dengar khotbah yang baik, saudara. Kita tidak mungkin jadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak bertumbuh. Tetapi bertumbuh itu sakit. Bertumbuh itu harus mau dicangkul, harus mau banyak hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, tanpa rasa sakit tidak ada yang namanya pertumbuhan. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita mulai sekali lagi atur kehidupan kita. Buat goal, perencanaan di dalam kehidupan kita. Mulai berani mempraktekkan iman di dalam kehidupan kita. Dan biarkan lewat iman kita diberkati. Dan banyak orang juga boleh diberkati. Amin. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Kurabahara lama. Apakah saudara sadar bahwa iman yang Allah berikan kepada kehidupan kita itu sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu lebih luar biasa daripada segala berkat yang Dia Allah bisa berikan kepada kita. Itu lebih hebat daripada berkat-berkat keuangan atau mujizat-mujizat apapun yang bisa Allah berikan kepada kehidupan kita. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa memiliki semua yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita dengan penuh kesadaran. Alkitab berkata iman itu lebih baik, lebih berharga daripada emas yang fana. Oleh sebab itu kalau kita betul-betul mengerti hal ini, maka kita akan mengusahakan terus supaya iman kita bertambah, supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk pemberian-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan kami iman. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Engkau yang sudah memulai iman di dalam kehidupan kami. Kami memohon kasih karunia-Mu dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Biar kami mulai merencanakan kehidupan kami dengan goal-goal. Bagaimana iman kami bisa bertumbuh. Bagaimana iman kami bisa kami hidupi ya Bapak. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami mau memikirkan iman kami lebih daripada kami memikirkan keuangan kami. Mari ya Bapak, tolonglah kami. Tolonglah kami untuk buat perencanaan yang matang. Pemikiran yang matang supaya iman kami boleh bertumbuh. Semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu mengalami sukacita ilahi, sukacita kekal, sukacita penuh di dalam kehidupan kami. Kami rindu mengalami berkat-berkat Abraham. Itu menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kami. Supaya kami bukan hanya diberkati, dan tapi jadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu mulai malam hari ini. Kami memberi perhatian yang lebih kepada iman percaya kami kepadamu. Dan kami rindu terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh dan tidak kandas. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami juga percaya kepada janji-Mu bahwa siapa saja yang datang kepada Engkau dan mencari Engkau akan beroleh upah daripada-Mu. Kami percaya malam hari ini kami yang memuji menyembah Engkau dengan penuh kerinduan akan Engkau. Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan kami. Engkau sudah memberkati tiap-tiap kami. Bahkan memberikan berkat-berkat yang indah di dalam kehidupan kami. Kami rindu pula dengan berkat daripada-Mu. Mari yang katakan saudara, terimalah berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkatan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.